Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Dinamis semuanya, kembali lagi ke podcast Dinamis Berbicara. Kali ini kita ada di Politeknik Cendrawasih. Dan hari ini mungkin agak beda dari sebelum-sebelumnya ya. Saya sudah ditemani dua orang bapak-bapak yang ganteng-ganteng nih. Nah, yang di sebelah sana ada Pak Slamet Ivandi MSI selaku Koordinator Program Studi Teknologi Lab Medis. Benar ya Pak? Wah, benar sekali. Apa kabar Pak Slamet hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Masya Allah. Dan Bapak yang luar biasa ini, Bapak Frederick AMDPK SKM MAP. Wah, Bapak selaku Koordinator Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Apa kabar Pak Frederick? Baik sekali. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, hari ini sudah hadir dua orang koordinator prodi dari Politeknik Cendrawasih. Kita mau ulik-ulik sedikit nih tentang bagaimana dua program studi ini, apalagi ini program studi baru ya Pak? Program studi baru. Iya, Kalau di Sulawesi Tengah ini masih baru. belum ada. Baru yang ada di Politeknik Cendrawasih. Luar biasa sekali. Perdana ya? Perdana. Berarti Bapak satu-satunya di Sulawesi Tengah. Siap. Iya. Nah, Bapak-bapak sekalian, dari Pak Slamet dulu nih saya mau tanya. Kan Pak Slamet selaku koordinator program studi teknologi lab medis. Menurut Bapak seberapa penting sebenarnya prodi ini untuk kemajuan di bidang kesehatan khususnya di Sulawesi Tengah ini? Baik. Kalau berbicara seberapa penting prodi teknologi laboratorium medis ini atau yang namanya dulu dikenal dengan analis itu sangat penting. Kenapa demikian? Pertama, bahwa prodi teknologi laboratorium medis ini satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan pendidikan jenjang diploma 4 atau D4. Jadi suatu kebanggaan bagi kami Politeknik bisa menyelenggarakan program teknologi laboratorium medis ini. Nah, pentingnya bagaimana bahwa data profil kesehatan dari Provinsi Sulawesi Tengah ya menunjukkan bahwa angka tenaga ahli teknologi laboratorium medik itu masih sangat rendah, berkisar di antara angka 400 lebih tenaga medis. Nah, itu ahli teknologi laboratorium medis ya. Nah, sementara tenaga ini baru tersebar di 3 instansi. Ya, pertama itu paling banyak di lingkup rumah sakit, kemudian yang kedua ada di puskesmas, dan yang ketiga itu di dinas. Nah, dari data ini, tenaga ahli teknologi laboratorium medik ini itu cukup membuat Politeknik Cendrawasih Palu ini boleh dikatakan sebagai pionir atau perintis untuk membuka program penyelenggaraan pendidikan khususnya prodi teknologi laboratorium medik ini. Jadi penting sekali seperti itu. Wah, sangat penting karena Sulawesi Tengah butuh ya Pak ya. Butuh sekali ya. Apalagi dari data yang Bapak jabarkan tadi itu masih sedikit sekali. Ya, betul sekali. Sekarang kita ke Pak Frederick. Gimana nih Pak, seberapa penting sebenarnya program studi manajemen informasi kesehatan? Ya, kalau kita melihat keadaan di wilayah kita sudah banyak berkembang berdirinya fasilitas-fasilitas kesehatan baik itu pemerintah maupun fasilitas kesehatan swasta, bahkan ada praktek-praktek klinik-klinik bersama. Nah, tentu itu memberikan indikasi bahwa kebutuhan personil atau SDM yang menguasai manajemen informasi kesehatan atau rekam medis itu sangat penting. Karena di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, posisi perekam medis atau yang menguasai manajemen informasi kesehatan itu sudah jelas. Bahwasannya pengelolaan administrasi medis di setiap fasilitas kesehatan itu wajib diampu oleh mereka-mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan manajemen informasi kesehatan.
Nah, kalau dulu beberapa tahun lalu masih ada beberapa rumah sakit. Sekarang sudah berkembang beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Bahkan ada klinik-klinik yang berdiri. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan ini saja, untuk wilayah Sulawesi Tengah itu belum bisa mengimbangi antara adanya fasilitas kesehatan yang berdiri dengan supply dari tenaga-tenaga manajemen informasi kesehatan atau rekam medis ini. Sehingga untuk menjembatani kesenjangan ini di mana lebih banyak fasilitas atau lapangan pekerjaan ini dan produksi dari profesi ini sangat sedikit, bahkan kalau mau belajar tentang profesi harus ke Jawa atau keluar daerah, maka Politeknik Cendrawasih mengambil kesempatan atau mengambil celah kesempatan yang sangat baik untuk mendirikan program studi manajemen informasi kesehatan karena kebutuhan masih lebih banyak fasilitas kesehatan daripada tawaran profesi ini di lapangan pekerjaan. Ya, jadi kalau mau bilang di mana tempat-tempatnya profesi rekam medis atau manajemen informasi kesehatan, bisa di rumah sakit, bisa di klinik-klinik bersama, bisa di tempat-tempat praktek dokter, bisa di puskesmas, bisa di asuransi-asuransi, bisa di kantor-kantor pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi teknologi informasi kesehatan seperti BPJS dan BPJS Tenaga Kerja. Itu semua membutuhkan tenaga-tenaga perekam medis atau manajemen informasi kesehatan dalam mendukung kelancaran administrasi-administrasi yang berkontribusi kepada kesehatan. Wow. Jadi memang sungguh luar biasa, kebutuhannya masih sangat besar dan betapa pentingnya kebutuhan profesi ini bagi pelayanan kesehatan. Berarti adanya Bapak berdua ini akan mencetak sumber daya untuk memenuhi permintaan tadi ya Bang. Betul. Luar biasa sekali. Berarti memang dari segi sumber daya kita masih kurang ya Pak. Tapi padahal sudah banyak dibutuhkan sebenarnya. Sudah banyak. Kebutuhan lebih banyak daripada produksi dari SDM itu sendiri. Nah, Ya. biasanya kan orang susah nih, aduh cari kerjanya di mana. Kalau lulusan dari 2 prodi ini, wah Sudah sangat jelas. dibutuhkan. Ya, Sudah sudah jelas. Oke, nah Bapak-bapak kan tadi sudah bicara nih seberapa pentingnya 2 prodi ini. Simpelnya analis ya Pak, kalau Iya. ini rekam medis. Rekam medis dan analis. Nah, pasti ada visi misinya dong masing-masing prodi. Mungkin dari Pak Slamet, apa sebenarnya visi dan misi dari prodi analis itu sendiri? Ya, jadi saya mau mengingatkan lagi, namanya adalah Prodi Teknologi Laboratorium Medis ya. Ya, Karena menurut Undang-Undang Peraturan itu nomor 36 tahun 2014 itu sudah berubah nomenklaturnya ya. Jadi boleh disingkat TLM saja. TLM ya, terus di TLM. Siap. Visi dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik khususnya di Politeknik Cendrawasih Palu ini, jadi ingin unggul dalam pemeriksaan hematologi. Ya, itu hematologi yang ingin kita kembangkan ke arah IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi visi ini kita melihat berlatar belakang yang pertama adalah analisis tadi kebutuhan dan situasi yang terutama pelayanan kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti itu. Jadi belum banyak yang mengangkat visi berbasis hematologi ini di prodi-prodi lain, baik itu di Jawa maupun di pulau-pulau yang lain yang membuka program studi teknologi laboratorium ini, khususnya di Unpad. Jadi kita mengangkat visi itu ingin unggul di pemeriksaan hematologi. Iya, seperti itu. Bisa dijelasin nih Pak, kan banyak nih yang belum tahu hematologi sebenarnya apa tuh? Ya, jadi hematologi itu sebenarnya secara singkat saja ya, bahwa itu yang berhubungan dengan apa namanya, kita mengarah ke pemeriksaan penyakit yang kelainan darah.
Jadi yang berhubungan semua dengan penyakit yang berhubungan dengan darah, maka masuk kelompok ke dalam tadi hematologi tadi. Nah, kita menitik beratkan ke pemeriksaan. Jadi memang di prodi teknologi laboratorium medik ini selain dia membuka teorinya pembelajaran, itu kita disuplai juga dengan praktik. Porsinya lebih banyak. Jadi 80% itu harus diarahkan kepada praktik. Seperti sehingga lulusan yang kita hasilkan dari mahasiswa yang kita sianati untuk lulus dari sini, itu mereka bisa bekerja tidak hanya sebatas teori saya, tapi bisa ke praktiknya. Nah, itu lebih kita tekankan karena memang profil lulusan dari D4 itu khususnya TLM itu memang dia harus menguasai pemeriksaan lengkap, khusus, kompleks, dan bisa memvalidasi. Seperti itu. Jadi memang kita ini Politeknik ini sungguh luar biasa menurut saya, mengambil visi mengarah ke pemeriksaan tadi hematologi yang berbasis kelainan penyakit-penyakit yang kelainan darah itu seperti. Biasa sekali ya Pak. Berarti emang benar-benar mereka disiapkan buat gempur nanti di dunia kerja. Luar biasa sekali. Nah, gimana nih Pak kalau prodi Erika? Ya, kurang lebih sedikit sama dengan prodi TLM. Prodi MIK itu mempunyai visi menjadi prodi manajemen informasi kesehatan yang unggul dan inovatif serta profesional di dalam melaksanakan coding by Android. Ya, coding by Android karena memang di dalam program inti, program pembelajaran inti dari rekam medis itu kita harus kuat dalam hal coding kepenyakitan, coding diagnosa. Nah, ini kita mau arahkan karena di D4 itu lebih banyak porsinya teknologi informasi dengan dibanding D3 karena kita D4. Dan sebagai informasi, D4 manajemen informasi kesehatan di Politeknik Cendrawasih ini merupakan program studi D4 satu-satunya di Indonesia Timur. Wow, Satu-satunya di Indonesia Timur, sehingga menjadi pionir di dalam pendidikan program S1 atau D4 rekam medis. Nah, kami ingin mengambil keunggulan di dalam teknologi informasi itu dalam sisi coding by Android itu karena kami merasa bahwa era sekarang ini semua sudah serba digitalisasi. Sehingga kita berharap bahwa pekerjaan-pekerjaan itu akan lebih dimudahkan dengan adanya aplikasi-aplikasi by Android yang bisa membantu proses kerja seorang perekam medis dan informasi kesehatan di lapangan pekerjaan. Tentu visi ini akan didukung dari beberapa sasaran-sasaran. Pertama, sasaran pembelajaran itu sendiri, kemudian kedua sasarannya adalah pengembangan motivasi untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, melakukan pengembangan untuk pengabdian kepada masyarakat melalui praktek-praktek yang dilakukan. Yang keempat, melalui tata kelola pendidikan program studi ini sendiri, dikelola sedemikian rupa agar dapat mencapai sasaran itu. Dan yang keempat tentu mempunyai nilai-nilai kemampuan keilmuan iptek itu sendiri. Nah, itu sasaran-sasaran ini kita pakai untuk mencapai visi prodi MIK Politeknik Cendrawasih. luar biasa sekali Bapak. Dua kaprodi ini sangat-sangat paham dengan prodinya. Luar biasa sekali. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya dari Kepas Selamat lagi nih. Sebenarnya kan sekarang perkembangan zaman itu luar biasa banget ya Pak. Nah, gimana dari prodi TLK? TLM ya. Aduh, salah lagi saya. TLM. Prodi TLM. Gimana di prodi TLM itu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman saat ini? Strateginya gimana, Pak? Pertama,
poin penting dalam menyelenggarakan pendidikan itu di sebuah perguruan tinggi adalah memang kita melihat dari struktur kurikulumnya dulu. Nah ini, kalau di prodi D4 TLM ya, Politeknik Cendrawasih Palu ini, kita merujuk pada kurikulum nasional. Ya, yang ada disusun oleh dari Kementerian Kesehatan bersama dengan Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Jadi di dalam buku kurikulum nasional itu semua mata kuliah mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu sudah disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi salah satunya adalah kita ditekankan jadi semua mata kuliah itu berbasis pemeriksaan. Nah seperti itu yang didukung dengan sarana prasarana, terutama peralatan. Karena kita adalah produk TLN identik dengan peralatan. Nah kalau dulu itu kan peralatannya ibaratnya masih manual. Nah sekarang dengan perkembangan era digitalisasi tadi, peralatan sudah serba otomatis, ya, dan jadi kita menggunakan mengkombinasi. Jadi tidak menghilangkan yang manual, tapi kita mengkombinasi. Gitu. Jadi antara yang porsinya manual berapa persen dengan alat-alat yang serba digitalisasi. Nah ini untuk apa? Kedua-duanya harus kita lakukan. Yang pertama, ketika nanti seorang ahli teknologi laboratorium medis lulus, kemudian dia bekerja di suatu daerah terpencil, misalnya di Papua atau di mana daerah terpencil yang fasilitas dan layanan kesehatannya masih sangat-sangat jauh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita bekali juga dengan bagaimana mereka itu bisa menggunakan alat-alat yang manual. Nah, ketika dia berada di perkotaan, di serba teknologi yang canggih, maka dia bisa menggunakan juga, ya kan, peralatan yang sesuai dengan perkembangan modern tadi. Jadi ada kombinasi kita lakukan. Nah, ini kita beruntung punya laboratorium yang cukup memadai dengan peralatan yang mendukung. Tapi memang kita ke arahnya ke depannya itu bertahap. Nah, seperti jadi kurikulum itu kami tadi susun berdasarkan kurikulum nasional yang kita adopsi dari Kementerian Kesehatan dengan Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Seperti itu. Wah, strateginya emang disiapkan di segala medan. Iya, terus Alasannya harus siap di segala medan. Mau dia di tempat terpencil, mau dia di perkotaan harus bisa. Wah, ya. luar biasa sekali. Sampai tadi 80% praktek ya Pak? Ya, jadi porsi dari penyelenggaraan pendidikan di tingkat diploma 4 atau D4 itu memang porsinya adalah teori 60%. Teori 40%, 60%-nya itu adalah praktek. 60%. Ya, jadi itu berdasarkan kurikulum ya. Nah, tapi memang kita arahkan banyakkan di praktek. Tapi kalau D3 itu lebih banyak lagi porsinya. Kenapa demikian? Ini juga mau kombinasi untuk bagaimana lulusan mereka itu tidak hanya nanti bekerja di layanan fasilitas kesehatan, tapi juga dia bisa bekerja di dunia usaha dan industri. Iya. Ya, pasar global itu membuktikan bahwa alat-alat yang dijual sekarang berbasis teknologi itu juga banyak yang alat-alat kesehatan terutama yang membutuhkan teknisi yang bisa mengoperasikan. Karena kelemahan kita ini biasanya ada alat canggih tapi tidak bisa mengoperasikan. Nah, Iya betul. wah, ya kan, ini juga menjadi titik lemah. Bagaimana kita bisa meminimalisir titik lemah tadi? Nah, makanya kita support terus dengan memperkenalkan mereka menggunakan alat-alat tadi, terutama untuk pemeriksaan spesimen. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang saya ke Pak Fredrik. Ya.
Kalau di MIK itu sendiri Pak, gimana nih menyiapkan sumber dayanya supaya di zaman digitalisasi ini kan tadi sudah di-mention ya Pak, gimana memanfaatkan Android itu, gimana mereka di dalamnya belajar supaya ke dalam teknologi yang ada saat Ya, di dalam program studi MIK atau Manajemen Informasi Kesehatan itu kita mempunyai 4 fokus pembelajaran. Di mana 4 fokus pembelajaran ini kita arahkan mereka untuk dapat siap masuk ke dalam dunia kerja. Fokus yang mereka harus kuasai 4 ini, yang pertama itu teknologi informasi. Sudah pasti, karena namanya juga manajemen informasi kesehatan. Sudah harus pasti menguasai teknologi informasi atau informatika. Yang kedua, mereka juga perlu menguasai pengetahuan medis dasar. Karena mereka adalah manajemen informasi kesehatan. Kesehatannya ini mereka perlu menguasai dasar-dasar medis kesehatan. Itu harus. Yang ketiga, mereka harus menguasai ilmu rekam medis itu sendiri. Ilmu rekam medis itu, jadi penggabungan dari bagian ini kita harapkan mereka mampu. Setelah mereka menguasai ilmu rekam medis itu, tentu di dalamnya adalah yang masuk pada kemampuan coding by Android itu tadi adalah penguasaan ICD. ICD ini coding terhadap semua penyakit. Jadi semua penyakit di seluruh dunia yang muncul itu sudah dibukukan. Dan sebagaimana undang-undang kesehatan bahwa kita tidak bisa mengumbar secara bebas diagnosa-diagnosa ini, sehingga bagaimana untuk menyimpan atau menyembunyikan kata-kata diagnosa ini dalam bentuk kode-kode. Dan seluruh penyakit yang ada di seluruh dunia ini sudah dikode. Sampai dengan yang terakhir COVID-19 ini sudah dikode, sudah ada kode. Jadi, bagaimana melihat dunia kerja saat ini dengan 4 fokus tadi, itulah yang kita persiapkan melalui pendidikan vokasi. Kalau kami MIK dengan TLM ini masuk dalam dunia pendidikan vokasi, di mana tadi sudah dikatakan minimal 60% praktek dan 40% teori. Dan itu dapat dikembangkan melalui pembelajaran-pembelajaran misalnya sampai dengan 80% seperti dikatakan tadi dari TLM. Dan demikian juga yang dilakukan di sini. Sehingga kami harapkan bahwa dengan metode pembelajaran dengan memperhatikan 4 fokus pembelajaran ini, mereka kita harapkan sudah siap untuk masuk ke dalam dunia kerja dimanapun mereka dibutuhkan. Misalnya, contoh mereka tidak diperlukan atau tidak masuk ke dunia kesehatan, mereka bisa masuk ke industri atau usaha-usaha organisasi-organisasi lain karena mereka punya kemampuan teknologi informasi tadi itu. Itu yang harus dipikirkan, sehingga mereka kita harapkan memang secara garis besar mereka menguasai dunia kesehatan, tetapi pada prinsipnya mereka juga bisa dimanfaatkan bila mana itu mereka mau ke dunia yang lain misalnya. Jadi terbuka sekali untuk profesi manajemen informasi kesehatan ini untuk masuk ke dunia lain. Kalau mereka pun mau jadi pendidik itu masih terbuka sampai ke tingkat S3 itu terbuka. Mereka kalau mereka minatnya lebih banyak ke pendidikan gitu. Bisa terbuka sekali. Kalau mau masuk ke dunia kerja juga bisa. Dengan 4 fokus ini mereka kita harapkan menguasai semua dunia manajemen informasi kesehatan. Luar biasa sekali. Jadi intinya sebenarnya lulusan Polcen ini sebenarnya, apalagi khususnya 2 prodi ini TLM, MIK, itu benar-benar disiapin ya Pak. Ya. Buat mereka itu harus pokoknya selesai dari sini harus siap untuk kerja. Dimanapun mereka harus siap buat kerja. Betul. Medannya kayak gimana harus siap. Dimanapun mereka kerja itu boleh. Luar biasa sekali. Nah, gini Bapak, kan dalam perkembangannya juga pada saat untuk mahasiswa-mahasiswanya nih, bagaimana sebenarnya strateginya bapak-bapak sekalian supaya mereka itu apalagi banyak prakteknya, banyak terlibat di dalam penelitian atau project-project praktek seperti itu, strateginya seperti apa supaya mereka mau gitu terlibat dalam hal-hal yang seperti itu Bapak? Iya. Jadi strategi mahasiswa itu bisa kita libatkan dengan
kegiatan yang dilakukan oleh para dosen juga ya. Jadi mahasiswa itu kita libatkan dalam proyek baik itu di bidang penelitian, tridharma lah, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, mulai dari semester awal, kalau di LN itu strategi kami sudah membiasakan nanti untuk tingkat dasar, jadi melibatkan 1-2 orang atau lebih mahasiswa untuk ikut terlibat di dalam proyek penelitian dosen. Ya, itu sudah kami rencanakan dan ini memang menjadi poin penting ya, karena di perguruan tinggi negeri pun juga melakukan hal yang sama ya, seperti itu. Nah, strateginya bagaimana? Pertama, pemerintah melalui Direktorat Jenderal ya Pendidikan Tinggi, dalam hal ini adalah Dirjen Vokasi, setiap tahun itu bersama Dirjen Dikti ya membuka program yang mengarahkan kepada mahasiswa itu untuk terlibat mengajari mereka bagaimana cara meneliti melalui program hibah. Iya. Ya, kalau di tiap tahun itu ada program kreativitas mahasiswa. Ada 8 bidang di situ. Iya, PKM. Ya, TKM itu. Nah, ini tidak dikotomi hanya milik PT akademik saja, Ya. tapi juga vokasi. Iya, benar. Bisa ikut. Ya. Nah, di luar itu masih banyak. Ada program wirausaha mahasiswa, ya kan? Iya, benar. Nah, ini terus kita kembangkan dan sudah terjadwal. Di prodi itu kami sudah membuat schedule. Wah, Bahwa tiap tahun nanti bekerja sama dan berkoordinir dengan bidang kemahasiswaan, membuat timeline sudah. Nah, untuk tingkat prodi ya, itu sudah kami susun ke depannya, kami konsep dulu, itu sudah ada timelinenya nanti ya. Sehingga mahasiswa itu kita coba masukkan ke situ untuk mengikuti program-program yang diprioritaskan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Dikti ya. Nah, terlepas dari itu, kita juga mensupport ikut terlibat dengan penelitian, pengabdian, kegiatan yang di luar dari itu yang sifatnya adalah mengembangkan iptek tadi. Itu kita kembangkan juga melalui kita libatkan mahasiswa itu untuk ikut terlibat dengan para dosen di kegiatan internal. Nah, ya kan, kita mulai dari pembinaan, bagaimana membuat proposal, ya kan, supaya mereka bisa tahu cara-cara dasar, ikut pelatihan dan sebagainya. Nah, ini strategi yang kita lakukan karena semua itu ada kredit poinnya untuk memenuhi kredit dari angka yang dibutuhkan dalam akreditasi program studi. Itu ada angka kumulatif yang bisa diambil dari kategori prestasi mahasiswa. Nah, selain dari itu juga kita mengikutkan rencana ya. Iya. Mahasiswa ini kita libatkan di luar dari kegiatan tridharma tadi. Seni budaya, olahraga. Di sini kebetulan di Politeknik ini setiap hari Sabtu ada ekstrakurikuler, yaitu Kempo. Wah. Itu sudah jalan dan nanti insya Allah kalau dibuka ada mahasiswa penerimaan pertama ini, kita ikutkan ekstrakurikuler itu. Jadi kita membuka kesempatan di luar dari tridharma tadi, itu mereka misalnya ikut program-program yang lain bidang olahraga sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi tugas prodi itu mengarahkan sebenarnya para mahasiswa ini untuk membekali tidak hanya unggul dalam teori dan praktek, tapi juga unggul di luar dari bidang ekstrakurikuler. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Kalau MIK sendiri Pak, strateginya untuk supaya mahasiswa itu terlibat banyak penelitian dan proyek-proyek. Ya, kurang lebih sama karena pendidikan vokasi kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita mendorong semua mahasiswa itu bisa mempunyai naluri untuk mencari tahu apa yang kira-kira masih kita belum dapatkan. Nah, kami sebagai pendidik tentu akan memberikan suatu wacana-wacana, di mana wacana-wacana ini tentu ada kandungan-kandungan yang masih berupa tanda tanya untuk dilakukan penelitian.
strategi kami adalah membuat semua mahasiswa itu terdorong untuk melakukan seperti itu, sehingga dalam perkembangannya nanti kita bisa melihat mahasiswa yang punya daya naluri penelitian yang seperti itu tadi. Karena memang tentu sebagai pendidikan vokasi, pada umumnya kita tetap ada dalam koridor tridharma perguruan tinggi, ya, penelitian, pendidikan, dan pengabdian seperti itu. Sehingga memang kita akan jalani semua ini, 3 fokus ini secara merata, dan itu juga berlaku di pendidikan vokasi dan juga di MPK seperti ini. Pada prinsipnya kita semua melakukan, baik itu penelitian yang melibatkan dosen maupun penelitian yang kita harus libatkan mahasiswa untuk terlibat di dalamnya, sehingga menjadi bagian dari prestasi-prestasi mereka sendiri ke depan nanti. Nah, kita akan ciptakan mahasiswa yang entrepreneur seperti begitu, supaya mereka bisa mengembangkan sendiri produk-produk dari profesi mereka. Saya kira itu. Luar biasa sekali. 2 prodi ini baru mau berjalan tahun ini ya, Pak? Iya. Baru menerima angkatan pertama. Ya, mahasiswa Seolah nanti pembelajaran itu dilakukan di bulan September. Iya. Tapi persiapannya sudah sangat matang sudah. Ya, sebelum membuat kue kan kita membuat dulu adonan bahannya kan. Luar biasa sekali. Mulai dari bahkan sampai timeline untuk lombanya mahasiswanya udah disiapin semuanya, ekstrakurikulernya udah disiapin. Karena dari distri itu sebenarnya sudah ada timelinenya. Iya benar. Tinggal kita mengadopsi saja, menurunkan di perguruan tinggi untuk bagaimana kita menyusun skema ini. Karena di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa 1 tahun sebelum dibuka, itu mereka sudah mempersiapkan luar biasa. PKM, P2M. Pengalaman saya Iya benar. Ya, waktu di Pulau Jawa itu mengajar bahwa mereka sudah mempersiapkan dengan matang, sehingga potensi untuk lulusnya itu diterima pendanaan itu besar sekali. Luar biasa sekali. Ya, mungkin saya tambahkan, kalau secara terbuka di MIK itu ada dilakukan kompetisi-kompetisi, di mana kompetisi-kompetisi itu akan memancing minat-minat mahasiswa untuk berlomba dalam hal kemampuan menelurkan inovasi-inovasi, tentu melalui penelitian mereka. Nah, di dalam dunia MIK dan rekamedis itu ada kompetisi lokal, kompetisi secara regional, sampai kompetisi internasional. Itu ada dengan jalur yang sudah dibuat secara secara akademis menurut penelitian, itu sudah dibuat. Jadi kompetisi-kompetisi ini merupakan bagian dari pengembangan diri dari seorang pemik. Jadi nanti ke depan seorang perekamedis dan informasi itu nanti akan dilakukan gradasi. Ada perekamedis pemula, ada perekamedis madya, ada perekamedis utama, dan akan perekamedis paripurna. Itu nanti akan dibuat begitu. Instrumen-instrumen aturan mainnya itu sudah sedang dipersiapkan sekarang oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Rekamedis, sehingga dari gradasi ini kita bisa mengetahui kita butuh yang mau seperti apa. Nah, seperti itu. Ini berangkat semua dari kemampuan mahasiswa melakukan inovasi-inovasi melalui penelitian tadi. Itu. Luar biasa sekali persiapannya. Saya sampai tercengang-cengang nih melihat bagaimana 2 kaprodi ini mempersiapkan untuk mahasiswa-mahasiswanya yang akan datang dan bergabung ya, Pak. Nah, kan dari ceritanya bapak-bapak tadi gimana konkretnya perkuliahan nanti oleh 2 prodi ini. Nah, gimana tuh Pak strateginya biar anak-anak ini, mereka pastikan ya mahasiswa nih Pak ya. Aduh ya Allah, praktek lah gitu, pasti begitu itu. Nah, prodi untuk menjaga semangatnya mereka itu gimana tuh Pak? Mungkin dari Pak Slamet dulu nih. Jadi tugas mahasiswa itu memang sebelum mereka masuk melaksanakan pembelajaran itu kita sudah mengadakan kegiatan latihan kepemimpinan dasar.
Oh iya. LDKM biasanya kan, atau apa nomenklatur yang biasa digunakan buat detail. Jadi mereka dilatih bagaimana bisa berpikir bahwa tidak hanya kuliah, ya, datang duduk pulang. Ya. Seperti itu kan. Nah, itu membosankan. Iya. Strategi pertama, kita akan mengarahkan mereka untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM. Iya. Ya, itu yang pertama ya. Yang strateginya terlibat dalam organisasi internal. Itu. Kemudian dengan padatnya jam praktek misalnya. Iya. Ya, tentu ini capek ya, banyak tugas dari dosen apa dan sebagainya kan. Iya. Nah, untuk membuat agar mereka itu tidak boring ya. Iya. Maka jadi kita di dalam pembelajaran Prodi TLM itu kita kombinasikan juga. Jadi metodenya ya, dosen tidak hanya metode ceramah. Iya. Jadi ada permainan games di situ yang bisa dilakukan para dosen untuk mengurangi tingkat kebosanan terhadap mahasiswa itu kan. Ya, biasanya mereka kalau sudah banyak 1, 2, 3 mata kuliah yang praktikum, laporan dan sebagainya, itu udah nggak fokus. Iya, benar nggak? Benar banget. Udah nggak fokus bagaimana kan dan sebagainya. Jadi maka kami itu selaku pengelola prodi saya itu nanti akan mengarahkan kepada para dosen untuk membuat metode-metode pembelajaran yang tidak monoton. Itu. Jadi mereka juga senang. Misalnya sekarang kita itu adalah pembelajaran inquiry. Jadi kalau di TLM itu kan kita bisa bawa mereka keluar. Ya kan, jadi tidak hanya dalam kelas tapi mau melihat alat-alat yang ada di laboratorium. Ini loh nanti gini-gini. Jadi alat ini berguna untuk ini, tapi bukan praktek ya. Iya. Itu untuk mendorong bagaimana mereka mengurangi tingkat kebosanan tadi. Seperti itu. Bisa juga kita sekali-sekali membawa mereka ke luar dari kampus. Artinya berkunjung ke instansi yang kita memang sudah bekerja sama atau MOU ya dengan instansi politeknik ini seperti itu. Jadi banyaklah metode-metode yang bisa kita, strategi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi tingkat kebosanan mahasiswa. Iya. Itu ya. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi dari TLM. Ya. Kalau MIK nih Pak, kan biasanya manajemen itu kita kalau dengar manajemen kadang ya tulisan lagi nih apa lagi. Itu gimana Pak kalau di MIK tentu sesuai dengan kurikulum itu sudah di setting sedemikian rupa bahwa kurikulum itu tidak tuntas di teori. Tidak tuntas di teori, sehingga mau tidak mau kalau mau ingin tuntas penilaian di teori, praktek harus jalan. Jadi praktek pertama boleh Anda jalani kalau teori ini lulus Anda. Kalau Anda tidak lulus, maka praktek ini tidak boleh Anda jalani dulu. Sehingga kita berharap keterkaitan antara teori dan praktek ini akan saling mengikat. Membuat mahasiswa tidak bisa pergi ke sana kalau ini belum selesai. Tidak bisa ini dikerjakan kalau yang sebelumnya juga belum dikerjakan. Nah, kemudian dari untuk strategi untuk membuat mahasiswa tidak boring seperti yang dikatakan tadi dari TLM, tentu kita akan membuat modul-modul praktek lapangan sedemikian rupa sehingga mereka tidak terlalu lama di satu tempat dengan kondisi pekerjaan yang itu saja. Mereka bisa berpindah ke pekerjaan yang lain masih dalam lingkup rekam medis, karena administrasi rekam medis itu cukup luas di dalam suatu fasilitas kesehatan, dan mereka bisa berpindah di sana menurut modul yang telah menuntun mereka nanti di situ, sehingga diharapkan bahwa semua mahasiswa pasti harus mengalami praktek. Dan kalau tidak praktek maka ini akan tidak selesai. Seorang mahasiswa yang ingin menjadi seorang perekam medis yang unggul sebagaimana visi prodi MIK, maka dia harus menyelesaikan semua ini, merupakan satu kesatuan bagian. Sehingga kita harapkan bahwa akan memancing mahasiswa itu merasa bahwa praktek ini bagian penting dari saya karena teorinya seperti itu.
dia mau melihat bagaimana penerapan teori, pergilah Anda ke lapangan. Kira-kira seperti itu, sehingga memang saling melengkapi antara teori seperti dikatakan untuk pendidikan vokasi. Kita berharap prakteknya masih lebih banyak, sehingga mereka pada waktu lulus tidak perlu lagi ada istilah magang lagi, apa sudah bisa langsung kerja, siap masuk ke dunia kerja. Kira-kira seperti itu. Wah, berarti emang benar-benar dicari caranya ya Pak. Ya, Karena mereka kita itu cari cara. jangan sampai juga bosan. Iya. Tapi yang namanya mahasiswa ya harus sakit Pasti. juga. Pasti, ya. Jangan jadi mahasiswa kalau nggak mau capek. Iya, betul. Kita udah bicara panjang lebar nih Pak. Gimana nih kalau apakah masih bisa nih Pak mau masuk jadi mahasiswa 2 prodi ini atau gimana? Masih. Masih terbuka. Masih terbuka sampai bulan Juli Agustus ya. Agustus. Ya. Masih terbuka. Pendaftaran masih terbuka. Cara daftarnya nanti Bisa dilihat di website Ada di website. media sosial Politeknik Cendrawasih Palu ya. Jadi pilihan tepat untuk tempat kuliah. iya, itu tempat untuk tempat kuliah. Iya. Nah, sebelum saya akhiri nih Bapak-Bapak, mungkin ada pesan-pesannya untuk nanti pada saat sudah ada mahasiswanya, pesan yang mau disampaikan untuk mahasiswanya yang ada di TLM dulu deh. Oke. Saya kira pesannya harus siap mental, siap fisik, ya, dan siap pengetahuan juga. Nah, Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk masuk ke Prodi D4 TLM Politeknik Cendrawasih Palu karena kita memfasilitasi semua dosen yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang mendukung dan sarana prasarana yang kita wadahi untuk mereka bekal nanti ketika menjadi lulusan sarjana terapan ya atau sarjana terapan kesehatan teknologi laboratorium medis. Saya kira itu pesan singkat. kalau Pak Frederick nih, Kalau pesan untuk Ika, mahasiswanya nanti. pesan bagi mahasiswa, kalau Anda ingin meraih sukses di masa depan, Anda perlu masuk ke MIK. Ya. Kalau Anda mau mendapatkan kesempatan lebih banyak di dalam dunia kerja, kita bisa masuk di dalam prodi MIK. Jangan garansi seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa saat ini kan fasilitas kesehatan itu sudah banyak berkembang, tidak dapat diimbangi dengan supply dari produksi Iya. profesi ini, sehingga sampai dengan saat ini kami masih bisa mengatakan bahwa kalau Anda mau kerja cepat bisa masuk ke MIK. MIK. Ya, karena satu-satunya di Indonesia Timur. Di Makassar pun tidak ada pendidikan D4 MIK, hanya ada D3 rekam medis di sana. Berbeda. Yang berbeda. Jadi kalau dari rekam medis harus ada ambil 1,5 tahun atau 2 tahun untuk mencapai D4. D4. Akan lebih baik kalau langsung ke D4. Berarti harus langsung di MIK. Iya. Iya. Oke. Luar biasa. Terakhir Bapak-Bapak, harapannya untuk prodinya masing-masing di Polcen untuk kedepannya seperti apa? Ya, kalau dari TLM harapannya adalah the support pertama dari fasilitas ya, karena mahasiswa yang dilihat pertama itu adalah fasilitas biasanya, itu real di lapangan. Yang kedua adalah akreditasi sebagai bentuk legalitas suatu penyelenggara pendidikan. Garansi ketika mereka keluar adalah ditanyanya adalah akreditasi, bukan jasamu. Iya. Kamu bisa buat apa? Akreditasinya apa? Ya kan gitu. Jadi support dari fasilitas untuk mendukung pembelajaran, praktikum, riset dan pengabdian itu harapannya kami di Peritelin bisa dipenuhi. Ya bisa di step by step tapi ya. Nah karena itu terencana. Nah seperti itu. Saya kira seperti itu. Ya. Kalau dari MIK Pak, harapan Pada waktu launching Iya. pembukaan prodi TLM dan MIK, kami mengundang semua unsur dalam di masyarakat ya. Dari pemerintah kami mengundang, dari unsur
fasilitas pelayanan kesehatan, direktur rumah sakit, kepala-kepala puskesmas, kepala-kepala klinik-klinik bersama, dan semua. Harapannya apa? Supaya mereka semua tahu bahwa di Kota Palu sudah ada MIK. Dengan harapan untuk sisi pemerintah, mereka bisa mengkondisikan bahwa sekarang sudah ada prodi MIK di Kota Palu, bahkan di Indonesia Timur, sehingga mereka bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan terapan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan prodi ini sebagai batu loncatan atau jembatan menuju ke dunia kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, kenapa kami mengundang kepala-kepala fasilitas kesehatan? Karena mereka akan menjadi tempat praktek dari prodi ini, pendidikan ini. Tentu mereka merasa bahwa sudah ada prodi ini. Kalau mereka praktek, tentu semua lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kita sudah tidak kaget bahwa prodi ini memang tempat prakteknya di sana. Sehingga ada jembatan yang bagus melalui kerjasama yang baik untuk mensukseskan prodi ini berjalan dengan baik. Ketiga, kepada masyarakat atau orang lain, tentu kita harapkan dapat mendukung anak-anak mereka untuk dapat meraih kesuksesan masa depan juga bisa melalui Politeknik Cendrawasih, ada prodi TLN dan prodi MIK. Mereka bisa masuk ke sana untuk bersama-sama mencapai harapan kita. Nah, harapan yang lain secara umum bahwa ketiga unsur ini kita harapkan bisa saling mendukung untuk memfasilitasi, membuat kondisi di mana mahasiswa MIK dan TLM ini bisa melakukan segala aktivitas dunia pendidikannya Tridharma perguruan tinggi dengan baik dan tersalurkan. Saya kira itu harapan kami. Luar biasa, harapannya mulia, harapannya mantap sekali. Dan kuncinya ya Pak, kalau mau cepat kerja masuk TLM. Masuk TLM, masuk karena memang pendidikan vokasi memang pendidikan siap kerja sama dengan di SLTA itu. Iya. Beda antara SMA dengan SMK. SMK itu kan siap kerja karena porsi pembelajaran praktiknya berbeda. Nah di perguruan tinggi setelah SLTA dibuat juga seperti itu. Ada yang akademik, ada yang vokasi. Mau yang mana? Mau yang akademik tapi setelah masuk dunia kerja biasanya ada pembelajaran untuk masuk ke. Nah, mau yang siap kerja yang vokasi. Iya, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Slamet sudah mau bincang-bincang dengan kita. Pokoknya kita udah ulas habis nih soal prodi TLM sama MIK. Dan insya Allah ini semua bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk teman-teman. Nah teman-teman tunggu apa lagi? Yuk sekarang kunjungi websitenya ini apa? Websitenya Politeknik Cendrawasih. Langsung daftar aja. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak semua. Semoga kedepannya Politeknik Cendrawasih khususnya 2 prodi ini bisa menerima lebih banyak mahasiswa. Amen. Dan apa cita-cita mulia yang sudah diharapkan bisa tercapai. Jadi teman-teman semua, Gen Dinamis semuanya. Sekian podcast Dinamis Berbicara kita pada hari ini. Saya Syazabila mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.